dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh ke-24 ini di bulan mulia ini Ramadan 1441 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah sehingga masih bisa datang ke rumah Allah untuk sama-sama menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah yang baru saja kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu atau sebelum pembahasan tentang zakat, kita sudah melihat mulai tentang fikih salat sebagaimana yang pernah kami sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti pembahasan ini setelah Ramadan atau dengan situasi dan kondisi, karena memang permasalahan tentang salat, fikih tentang salat adalah salah satu fikih yang wajib. Jadi dilihat dari ibadah tersebut. Salat wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji wajib. Nah, di antara yang kelima tersebut, ya kan, yang paling tinggi insyaallah ada khilaf-khilafnya juga. Tapi yang paling tinggi insyaallah salat, ya kan. Salah satunya memang tak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Nah, kan tak mungkin sebuah ibadah yang pasti akan kita lakukan selalu atau harus kita lakukan selalu, tapi kita tidak tahu cara melakukan ibadah tersebut. Nah, ini mustahil. Jadi ibadah tersebut wajib kita lakukan selalu tanpa ada pengecualian sedikit pun, tanpa ada kondisi yang membolehkan kita untuk meninggalkan, kecuali sulit sekali untuk kita dapatkan uzurnya. Teman lalu saya sampaikan bahwa seorang wanita yang membantu proses persalinan umpamanya, itu pun kalau betul-betul kalau dia meninggalkan si bayi atau si ibu maka akan meninggal, itu umpamanya, ya kan? Nah, itu salah satu contoh. Atau mungkin bisa kita analogikan, kita kiaskan dengan dokter-dokter spesialis lainnya yang umpamanya sedang operasi dan lain-lain. Tapi sulit untuk kita dapatkan contoh yang membolehkan kita meninggalkan salat. Ya kan? Nah, yang ingin kita katakan, ibadah ini wajib kita lakukan selalu. Nah, nggak mungkin kalau fikih tentang ibadah tersebut kita tidak tahu. Nah, karena pada pertemuan lalu sudah kita masuk di prolognya tentang sejarah salat tersebut agar kita tahu bersama. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan lain. Insyaallah nanti akan saya bahas setelah Ramadan saja. Pagi ini kita lihat tentang rukun salat. Jadi pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sampaikan rukun salat tersebut. Itulah yang ada pada definisi salat tersebut. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, dengan niat. Nah, itu definisi salat. Nah, definisi tersebutlah rukun salat. Perkataan ada berapa? Ada 5. Takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, kemudian tasyahhudul akhir, kemudian salat as-salat, berselawat kepada Nabi, dan yang kelima adalah taslimatul ula. Ingat tuh, rukun. Jadi jangan asal main tinggalkan saja. Nah, ini penting untuk kita. Rukun salat rukun perkataan, takbiratul ihram, qiraatul Fatihah. Jadi nggak mungkin orang masuk salat nanti ketika kita bahas, ketika dia masbuk dia langsung lari takbir itu, ya kan, langsung dia pakai untuk rukun. Nah, ini hati-hati, banyak itu, ya kan? Kesalahan-kesalahan yang kita dapatkan dalam keseharian beberapa saudara-saudara. Dan batal salat batal. Jadi takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, kemudian tasyahhud al-akhir, tasyahhud rakaat terakhir, kemudian berselawat pada tasyahud tersebut, kemudian apa? At-taslimah al-ula, salam pertama. Itu rukun perkataan.
rukun perbuatan apa niat. Nah, niat itu rukun perbuatan bukan perkataan. Makanya yang diucapkan oleh sebagian orang yang salat itu bukan niat tapi lafaz niat. Mohon dipahami. Mohon di niat di dalam hati, yaitu perbuatan hati. Perbuatan hati. Kemudian ada qiyam, ada berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian tertidur. Nah, ini 8 perbuatan. Nah, itu tentu permasalahan tersebut harus dibahas secara detail karena pasti akan ditanyakan nanti, pasti akan ditanyakan. Kalau kami salat berjamaah seperti kita tadi, apakah kami baca Fatihah atau tidak? Ya kan? Itu pasti timbul hal yang harus kita diskusikan. Tapi nanti saya akan bahas per topik. Jadi 4 tahun di Benasa Blimbing, nah itu baru hampir sebagian besar lah kita bahas tentang fikih salat. Nah, Pak Ibu rahmati Allah. Nah, itu perlu nanti kita lihat. Itu kan permasalahan-permasalahan yang sangat kecil yang apakah membatalkan atau tidak, apakah ada atau tidak, itu harus dibahas, dikaji dari awal. Tidak cukup, ya kan, dengan pertanyaan umpamanya, Ustaz, apakah membaca Fatihah atau tidak, ya kan? Kalau saya orang yang membaca Fatihah, tentu saya bilang baca Fatihah. Jadi makmum semuanya. Ya. Kalau saya orang yang baca Fatihah, itu perlu dikaji biar kita ini tercerahkan terkait hal tersebut. Nah, singkatnya takbiratul ihram wajib. Berarti tidak, yang dikatakan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Ini nanti kita akan ulangi pembahasan ini, kita baca per kata. Ini kita bicara secara singkat saja. Bukan tangan ya. Tangan ini apa hukumnya? Sunnah, bukan wajib. Jadi kalau Bapak Ibu salat nggak angkat-angkat tangan, tidak masalah. Yang dikatakan takbiratul ihram tersebut apa? Allahu Akbar. Nah, kemudian tadi apa kita katakan? Fatihah. Nah, wajib. Terkait dengan makmum nanti akan kita jelaskan. Intinya kalau kita salat maka Fatihah tersebut wajib kita baca. Terkait dengan makmum yang dia salat berjamaah, nah apakah dia baca Fatihah atau tidak setelah imam membaca, ini khilaf pendapat para ulama. Saya memuatkan baca berdasarkan hadis la salata illa bi Fatihatil kitab. Nah, ada yang enggak baca, nanti kita bahas. Biar kita bahas betul. Biar jelas. Ini makanya nanti di belakang orang ketika imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Maksudnya di belakang. Nah, dia baca betul. Kenapa? Ya rukun. Loh, kok ada yang baca? Insyaallah akan kita jelaskan per hadis, yaitu termasuk pembahasan yang lama kita bahas ketika kemudian tasyahud akhir. Tasyahud di rakaat terakhir. Rakaat salat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Nah, yang akhir. Tasyahud pertama pada salat zuhur katakanlah, pada saat maghrib katakanlah, berarti itu bukan wajib. Kalau seseorang dia bangun, maka salatnya tidak batal. Nah, bagaimana kalau dia lupa kemudian duduk lagi? Nah, ini yang batal. Ini penting bagi imam. Jadi imam tersebut jadi imam nggak gampang, ya kan? Makanya dikatakan nanti syarat menjadi imam pertama sekali orang yang mengerti hukum, minimal hukum salat tersebut. Kalau enggak, rusak salat. Umpamanya nanti lupa dia tasyahud pertama, bangun, subhanallah, makmum di belakang, kan? Dia nggak, katakanlah dia tiba-tiba tersadar, lupa, duduk lagi, batal salat. Langsung salat rusak, ya kan? Karena itu perbuatan sunnah. Dia sudah berdiri, kemudian dia mengerjakan sunnah, maka salatnya batal. Nanti akan kita bahas hal-hal yang merusak, khususnya berarti. Tasyahud akhir
tasyahud pertama bukan wajib. Tapi meninggalkan hal-hal yang sunnah dalam salat makruh. Meninggalkan hal-hal yang sunnah dalam salat makruh. Kemudian as-salatu 'ala nabi, berselawat kepada Nabi. Nah, ini hukumnya apa? Wajib. Yang terakhir ada juga khilafnya setelah kita kaji. Ini kan jawab. Tapi baca saja, ya kan? As-salatu 'ala nabi, selawat di rakaat terakhir. Setelah kita baca at-tahiyyatul mubarakat as-salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala nabiyyi sallallahu. Terus Allahumma shalli ala Muhammad. Itu salawat. Satu hal di tasyahud akhir atau di Fatihah, Fatihah wajib. Kalau tidak dibaca salah, batal salah. Kalau baca salah batal juga. Makanya sangat berazam saya, sangat berniat saya di masjid kita ini nanti setelah kita ke Mesir, kita lihat ya kan, ke Mesir itu bukan cuma majelis-majelis ilmu, mungkin di seluruh negara Arab, insya Allah seperti itu. Majelis ilmu fikih, ilmu Quran pun ada. Jadi ada belajar baca Al-Quran. Mungkin ada yang tadarus sendiri-sendiri, mungkin ada yang baca Quran sendiri-sendiri. Nah, ibu bapak baca Quran sudah benar belum? Atau kita sudah benar belum? Itu hati-hati di Fatihah nanti, ya kan? Makanya kita paksa-paksakan baca Fatihah dengan jelas agar kalau tidak batal. Nah, terkait dengan tasyahud juga seperti itu. Tasyahud. Jadi bacanya juga tidak boleh salah karena dia rukun. Dua hal yang kita baca dalam salat, Fatihah dan tasyahud. Yang lain kalau kita diam dari awal sampai akhir, maka salat kita sah. Pokoknya seseorang sudah salat, Allahu Akbar atau Allahu Akbar, dia enggak baca iftitah, langsung Fatihah. Habis Fatihah, diam dia sampai terakhir nanti dia baca tasyahud. Enggak baca apapun, sah salatnya. Tapi kalau dua hal tersebut ditinggalkan, maka tidak sah. Nah, ini mohon kita paham. Kita belajar fikih. Fikih itu yang utama kita pelajari apa? Yang wajib, yang haram dulu atau yang tidak boleh. Nanti baru sunnah. Jadi jelas. Jadi jangan nanti gimana dia salat tuh cepat kali. Mungkin dia cuma baca Fatihah dengan tasyahud saja. Kan bisa. Bukan cepat seperti 20 rakaat 7 menit itu mah, bukan itu, ya kan? Itu maknanya jawab tidak. Dua hal yang kita baca dalam salat Fatihah dan tasyahud. Salawat ini masuk dalam tasyahud. Nah, intinya salawat baca. Jadi nanti Allahumma shalli ala Muhammad atau ada yang baca sayyidina. Bagaimana itu Ustaz? Nanti kita bahas. Karena itu harus dibahas per topik agar jelas. Di sini saya rasa ada yang baca sayyidina. Hah? Pastina yang baca Makibah hukum mana kita. Biar Bapak Ibu mengira banyak yang harus kita pelajari, wajib kita pelajari. Yang dia betul-betul paham saat ini, dia tidak akan meninggalkan. Baik dengan kita ataupun dengan pengajian-pengajian. Cuma saya berusaha membahas semampu saya. Saya baca dari banyak referensi agar jelas. Tidak satu umpamanya. Kan sekarang ada tuh kitab-kitab sifat salat Nabi, ya kan? Jadi semua orang Islam, mungkin dulu ibu bapak dari kecil baca tentang salat di buku apa? Tuntunan salat. Kemudian tiba-tiba dia menyalahkan buku tersebut. Nah, saya aneh, setelah saya kaji tidak ada yang salah, semuanya oke-oke saja. Nah, taslimatul ula, salam yang pertama. Habis salam pertama langsung bangun, sah, selesai salatnya. Habis salam pertama dia keluar angin, sah salatnya. Imam mimpin salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian keluar angin, selesai salat. Walaupun bawahnya angin tersebut didengar oleh makmum, iya kan? Tidak rusak salatnya. Karena salam yang pertama itu yang wajib, salam kedua sunnah. Nah, kemudian setelah itu tadi di rukun perkataan, di rukun perbuatan niat, ya kan?
Nah, niat pekerjaan hati itu wajib. Nah, terkait dengan niat ini juga nanti akan saya bahas, apakah niat tersebut harus bersamaan dengan takbir atau tidak. Ya kan? Atau tidak. Pokoknya dia mengatakan berani kemudian aja dari rumah. Sudah berniat saat kita keluar dari rumah tuh. Nah, apakah bisa seperti itu atau tidak? Ini yang harus kita pahami. Itu terkait niat. Qiyam berdiri. Kalau mampu berdiri tidak boleh duduk. Bapak itu sakit, dia salatnya duduk. Mampu nggak dia berdiri saat takbiratul ihram? Iya kan? Ini kan ada kursi nih. Orang masuk duduk, ya kan? Tadi saat sebelum Bapak duduk, Bapak takbirnya gimana? Sambil diri atau langsung main duduk takbir sambil gini? Terusin. Allahu Akbar. Kalau mampu berdiri maka wajib berdiri. Setelah itu silakan duduk. Tidak boleh langsung main duduk. Karena berdiri tadi itu, apalagi niat takbiratul ihram berdiri itu satu paket. Itu satu paket, satu tempat dia. Nah, ini banyak ditanyakan. Bapak itu dia langsung duduk itu boleh? Nggak boleh. Kalau dia mampu berdiri walaupun hanya beberapa detik. Jadi kalau kita lihat mampu berjalan berarti mampu berdiri, ya kan? Mampu berjalan masuk ke masjid berarti mampu berdiri sesaat saja boleh. Tapi langsung duduk, nah ini tidak boleh. Ruku itu sempurnanya 45 derajat. Nah, sekarang ada orang ruku 45 derajat. Nah, itu bagaimana? Yang dinamakan apa itu ruku? Ruku itu adalah inhina, menundukkan dia. Nah, gini. Kalau kita lihat tangannya kan. Nah, ini kita contohkan. Coba. Tolong sini. Biar jelas, ya kan? Nah, umpamanya, ya kan? Nah, ya kan? 45 derajat. Ini tidak perlu dilihat ke sini nih. Ini kalau gini udah enggak, ya kan? Rukuk tatapan saat rukuk ke bawah, bukan ke tempat sujud kita lihat, ya kan? Tempat sujud itu saat berdiri, saat kita berdiri. Ya kan? Jadi 45 derajat. Nah, ada orang rukuk nih. Bawahnya. Sangat sah. Ya kan? Tapi bawahnya ukuran rukuk itu sudah dia inhina. Yang penting tangan kita itu sampai ke lutut. Nah, ini kira-kira dia sampai ke lutut enggak? Sampai, ya kan? Ini harus kita sampai ke lutut. Tapi kalau ada orang rukuk, tangannya nggak sampai ke lutut, nah ini tidak sah. Ujung jarinya ini sampai ke lutut. Mau sempurna seperti tadi. Nah, ini mohon kita. Jadi kita sekarang berbicara sah atau tidak dulu. Ini fikih. Jangan nanti kita angkat ada orang rukuknya tidak sempurna, salahnya tidak sah. Kami dulu batasan salat, batasan rukuk yang benar. Udah lebih sah. Sekarang kita berbicara apa? Kita bahas sah nggak? Sudah lewat lutut sampai ke betis, ya kan? Yuk betul baru gue sah. Yang tidak sah kalau tangan tidak sampai ke lutut. Sunnahnya macam tadi. Sunnah sempurna maksudnya. Betulnya itu 45 derajat. Dan tangan ini kan menggenggam, dalam hadis menggenggam lutut. Nah, jadi maksud saya ini jangan kita gampang menyalahkan nanti. Mohon diperhatikan. Saya akan bahas ini detail nanti. Ya, Bapak kita akan bahas nanti. Ini gambaran saja. Nah, kemudian sudah. Yang tidak berdiri. Nah, bagaimana orang dari rukuknya langsung sujud nanti? Batal salat. Nah, bagaimana cara menggantikannya? Ini yang akan nanti saya lihat dulu. Sujud 2 kali, ya kan? Nah, sujud itu sempurnanya atau betulnya saat ujung
Nabi itu orang yang paling cantik salahnya, cantik. Lagi ada dalam rumah Nabi bentuk-bentuknya, ya kan? Ada orang nanti sujudnya gini, tanya, tak. Sekarang kita ngomong sahnya dulu. Cantiknya nanti kita lihat sempurnanya. Yang penting sujud itu atas 7 anggota tubuh. Yang mana 7? Ya kan? Lihat nih. 1. Yang mana nih? Jidat dan ini bukan 1, 2, tapi artinya kedua organ tersebut atau kedua anggota tubuh ini harus ke tanah atau ke lantai. Kalau tidak, seseorang umpamanya hidungnya pesek, ya kan? Itu jangan dipaksakan, nggak sampai dia, ya kan? Tidak sampai. Nah, 1 ini yang dipilih adalah umpamanya nanti ada orang salat pakai masker, nggak kenal dong, macam Pak Haji Riki, ya kan? Ada orang salat pakai masker, salah. Lah hidungnya nggak kenal tuh, nggak apa-apa. Memang hidung organ anggota tubuh untuk sujud, tapi dia itu dianggap satu dengan jidat. Nah, kalau hidung tidak bisa menempel, maka ini wajib nempel. Tapi kalau ini nggak nempel, ini yang nempel nggak boleh. Jadi ya, nempel hidungnya, jidatnya tidak nempel. Nah, ini tidak boleh. Jadi ketika ada orang salat pakai cadar boleh nggak? Ya, boleh. Dalam waktu orang mengatakan waktu. Nah, 1, kalau terpaksa harus memilih karena COVID, karena pakai masker, karena hidungnya pesek, maka ini yang wajib. Jidat. Kemudian 2, 3, 2, 3, ya kan? Jadi tangan ini nggak boleh sujud seperti ini, ya kan? Ataupun gini, harus nempel. Udah. Kemudian 4 lutut kita, 5 lutut kiri, 6 ujung kaki, 7 ujung kaki sebelah kiri. Bukan ujung, maksudnya kalau bisa makanya ketika sujud tersebut dia direbahkan, dia disandarkan ke lantai. Jadi tidak cukup seperti ini sebenarnya. Kalau darurat oke, tapi kalau tidak darurat tekankan dia, sujud dia ke bumi. Jadi semua organ kita itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita bahas masalah kiblat, semua organ kita itu menghadap kiblat, bukan cuma dada kita saja. Saat sujud pun jari jemari kaki kita itu menghadap ke kiblat. Artinya apa? Ditekan. Ya kan? Ditekan, dihadapkan ke kiblat. Nah, kalau kita mengatakan cuma gini ya kan? Berarti kita menghadap ke kiblat. Ya tidak batal. Cuma diupayakan, ini kan salah sempurna. Nah, itu sujud. Kemudian julus baina sajdatain, duduk antara 2 sujud. Nah, wajib ada, nggak bisa sujud lama nggak duduk, ya kan? Nanti bagaimana kalau orang terbangkan dia ke sujud, ke duduk tersebut karena terkejut, meledak ban mobil, video ini. Terjadi sesuatu petir, terbangun dia, atau apa? Kemudian langsung duduk. Nah, itu boleh nggak? Nggak boleh. Harus kembali lagi. Ini akan kita bahas. Jadi ada cara-caranya. Kemudian tertib. Jadi perbuatan tersebut tertib kita lakukan. Nah, saya ingin baca tentang tertib ini sedikit, ya kan? Ya, silakan. Tidak dianggap. Tapi kalau salat sama yang kita lakukan itu kalau apakah diulang kembali? Iya. Hai. Kita tidak pernah melakukan begitu. Iya. Itu bagaimana solusi? Jadi yang pertama dari pertanyaan atau tanggapan ketua BKN ini,
akan timbul banyak pertanyaan, termasuk kesalahan-kesalahan. Sampai ketika kita bahas bagian ini, kalian udah kayak gini bagaimana? Iya kan? Harus ulang. Nah, salat itu nggak sah yang dikerjakan puluhan tahun itu. Gimana ceritanya? Nggak tahu, nggak ada istilah tidak tahu. Tidak ada istilah tidak tahu. Ya saya bersyukur juga, saya baca dikit-dikit, saya belajar dikit-dikit. Kalau nggak ya sama-sama. Nah, ini kita ingin sharing. Katakanlah ini kita sudah tua, yang kita ajarkan anak-anak kita nanti di salat itu. Nah, seperti yang ditanyakan, ada seorang makmum baru masuk, nah si imam, ya kan, ingin sujud, berarti dia pada posisi tidak, ya kan? Kalau sudah pada posisi tidak, berarti kebersamaan antara makmum dengan imam ketika itu kebersamaan yang tidak dianggap, bukan sebuah rakaat, kecuali kalau pada ruku. Makanya kita dapat rakaat itu kalau ruku, dianggap seseorang pada rakaat pada ruku, walaupun hanya dapat sekali subhanallah. Nah, itu banyak. Seperti yang mungkin sering kita sampaikan, ada orang masuk, dia masuk, terus selesai sama dengan imam. Oh, itu bukan anak-anak, orang tua. Ini berarti ada kejadian tamuku. Yang berarti gantinya. Jadi gimana? Ya nanti sempurnakan setelah imam salat assalamualaikum kita bangun untuk menyempurnakan satu rakaat atau dua atau tiga atau berapa yang kita tinggal. Lah kalau rukuk kok dianggap? Ya begitu hadisnya, ya kan? Fatihah si imam tersebut menggantikan Fatihah si makmum. Nah, kalau imam nggak bicara bahasa Fatihah, tak mungkin dia bisa menggantikan Fatihah makmum. Nah, ini mohon kita perhatikan. Ya, insya Allah itu salah satu kesalahan yang disampaikan, dan ada beberapa kesalahan-kesalahan yang lain. Nanti waktu fikih ini bukan saya yang menyampaikan kesalahan, kita pun yang menggambarkan dan kita berarti itu salah ya, iya salah. Nah, tertib Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat sesaat. Ini kebetulan panjang, tapi saya akan usahakan mengingat. Nah, tertib ini harus, tidak bisa kita balik-balik, ya kan, sesuka hati kita. Atau kita nggak baca Fatihah, atau kita baca Fatihah nanti di dalam rukuk, ya kan, nggak bisa. Dia salat harus tertib, sama seperti wudu harus tertib, muka dulu, tangan dulu, kemudian rambut, kemudian kaki. Nggak boleh kita nggak tertib. Nah, salat juga harus seperti itu. Jadi tertib ini rukun. Kalau ada yang bolak-balik, maka salatnya rusak. Nah, saya ingin bacakan sedikit. Insyaallah kita ulang lagi juga. Inna tertiba ma'dhamal arkanis sabiqati rukun min arkanis salat. Jadi rukun-rukun yang sudah kita bahas tadi atau yang sudah kita sampaikan secara global tadi itu harus dikerjakan dengan tertib, dan tertib itu berurutan maksudnya. Dan tertib itu adalah sebuah fardu. Dimulai dari niat sampai nanti salam, ya kan? Dalil tertib apa? Dalil tertib ya perbuatan tadi. Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, Rasul enggak pernah salat sekali ini dulu, besoknya ini enggak pernah. Tertib, sama seperti wudu. Nabi selalu basuh muka dulu, baru tangan, baru rambut diusap, baru kaki dibasuh. Nah, salat Nabi mulai dari takbir sampai selalu seperti itu. Nah, itu hadis itu. Bahkan ini perkataan Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Bukan nggak boleh contohkan. Kekuatan hadis perkataan dengan kekuatan hadis perkataan itu dibedakan oleh para ulama. Nah, ini harus kita pahami. Nah, wa tertib mawdhi'il arkan fardun wa fi ba'dhiha yajib al-iqtiran. Nah, ini kan dia mulai bahas itu. Tertib tersebut fardu. Bahkan ada beberapa rukun yang tertibnya itu bersamaan. Seperti niat, ya kan? Takbir dan qiyam. Nah, ini nanti kita lihat dulu niat. Niat, qiyam, takbir dan qiyam. Tertib tapi bersamaan. Kemudian sekarang bagaimana kalau kita meninggalkan tertib? Ada nggak orang meninggalkan
kalau lupa dia, kan? Lupa dia. Nah itu bagaimana? Nah jawabannya, inna tartibal arkan fardun fa in tarakahu musalliyu. Tertib itu rukun. Kalau orang yang sedang salat meninggalkan tertib, maka lihat dulu kondisinya. Kondisinya apa? Apakah dia meninggalkan tertib itu dengan sengaja atau lupa? Ini yang pertama. Loh, salatnya kok kayak gitu? Tanya dulu itu sengaja atau lupa? Ini yang pertama. Nah, katakanlah sengaja. Nah, kalau seseorang meninggalkan tertib dengan sengaja, cek lagi, tanyakan lagi, atau cek lagi tertib yang mana yang dia tinggalkan. Apakah rukun perkataan atau rukun perbuatan? Nah, ini penting dipahami. Kan rukun perkataan 5, rukun perbuatan 8. Iya kan? Kalau seseorang meninggalkan tertib dengan sengaja, yang mana yang dia tinggalkan? Perkataan atau perbuatan? Yang 5 atau yang masuk dalam 8 tadi. Nah, meninggalkan tertibi amdan fi ruknin fi'liyyin bi an sajada qabla ruku' aw raka'a qabla al-qira'ah aw sallama qabla sujud amdan batalat salatuhu li tala'ubihi fi salati. Meninggalkan rukun perbuatan, meniatkan sampai ke salam tadi itu, sampai ke duduk antara dua sujud, meninggalkan rukun perbuatan atau membolak-balik dengan sengaja rukun perbuatan, makanya dia langsung sujud, nggak ada rukun. Nah ini salatnya langsung batal. Yang dibilang salat batal itu rusak langsung, rusak salat secara total. Nah, adapun meninggalkan rukun perbuatan secara sengaja, tadi perkataan, meninggalkan rukun perkataan secara perbuatan secara sengaja, salat otomatis langsung batal. Meninggalkan rukun salat perkataan secara sengaja, umpamanya qaddama ruknan qawliyan ghaira salam ala ruknin fi'liyyin kama law tashahhada qabla as-sujudi 'amdan aw qaddama ruknan qawliyan ghaira salam ala ruknin qawliyyin akhar as-salat 'ala an-nabi ala tashahhud 'amdan fala tabtul. Umpamanya seseorang membolak-balik pada rukun perkataan, dia baca selawat dulu baru tasyahud. Nah, umpamanya, ya kan? Ketika dia duduk, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Umpamanya, kata Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian at-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Itu gimana tuh? Itu kan dibolak-balik tapi perkataan. Sengaja. Nah, itu gimana? Ya kan? Atau umpamanya dia langsung tasyahud sebelum sujud. Nah, itu gimana? Dikatakan la tabtul salatuhu, salatnya tidak batal, walakin la yu'taddu bima qaddamahu bal yuridu fi makanihi. Tapi perbuatannya tersebut tidak dianggap tidak benar dan dia harus mengulang perbuatan tersebut. Nah, dari sini kita simpulkan atau bisa disimpulkan, meninggalkan rukun perkataan, meninggalkan rukun salat beda antara rukun perbuatan dan rukun perkataan. Rukun perbuatan kalau ditinggalkan dibolak-balik otomatis salat batal. Tapi kalau rukun perkataan, umpamanya dia baca selawat dulu kemudian tasyahud, maka salat tidak batal, tapi tidak boleh harus ulang perbuatannya tersebut. Kalau tidak diulang baru batal. Kalau dia mempertahankan, nah ini harus kita pahami. Misalnya ketupat subhanallah yang ada bukan di apa? Tidak batal. Ya, tidak batal. Karena memang yang pertama doa tersebut adalah doa sunnah, ya kan? Yang kedua, dari sisi makna pun tidak masalah. Dari sisi maknanya. Nah, ini bagus juga nih pertanyaan, ya kan? Kalau umpamanya seseorang dia membaca saat ruku subhana rabbiyal a'la. Saat ruku subhana
Biasanya Rabbil A'la itu di mana dibaca? Sujud, ada yang baca dalam rukuk. Gimana tuh? Tidak masalah. Tuh. Yang pertama itu bukan rukun. Yang pertama itu bukan rukun. Yang pertama bukan rukun. Sunnah nggak baca pun tidak masalah. Dan dari sisi makna doa tersebut ya Rabbil A'la, Rabbil Azim. Di sujud, di rukuk kita bilang Rabbil Azim. Di sujud Rabbil A'la, ya kan? Maknanya sah, mau dibolak-balik sebenarnya sah saja, tapi Nabi membaca di rukuk azim, di sujud a'la. Nah, kalau dibalik nggak dibaca tidak masalah, tidak masalah. Cuman kalau ingin salat yang kita upayakanlah segalanya itu kita contoh, ya kan? Walaupun mencontoh tersebut hanya sekedar sunnah, hanya sekedar sunnah. Tapi hukum terkait dengan wajib tidak wajib ini yang harus kita pahami dengan benar. Yang untuk menunjukkan salah khusyuk kan. Kadang-kadang waktu kuih, yang katakanlah tadi orang tu letak dulu kan, waktu kuih untuk menunjukkan salah. Hukum memejamkan mata. Apa itu hukumnya kan? Ini banyak sekali pertanyaan tentang salat ini. Apa hukum memejamkan mata saat salat? Menutup mata, memicingkan mata. Apa hukumnya? Kenapa ditutup mata? Kenapa dipejamkan mata? Biar khusyuk saya. Ya kan? Lah mesti kita kan namanya enggak khusyuk saya. Kalau umpamanya karena itu kita bisa khusyuk maka dibenarkan. Tapi kalau tidak makruh. Oke ya. Kalau memang enggak fokus sama sekali kecuali dengan cara menutup mata. Kan kata-kata ada sampai ada lebih kan. Lihat tu kalau buka Ya. Kalau kanci. Tapi coba diupayakan. Tapi coba kita upayakan, ya kan? Coba kita upayakan salat sebagaimana yang tadi dicontohkan. Artinya Nabi tidak pernah salat menutup mata. Sahabat juga seperti itu, ya kan? Loh, ada hadisnya yang mengatakan menutup mata. Setelah saya lihat hadis tersebut lemah. Kajian makruh menutup mata saat salat bukan dari hadis itu. Tapi di antara ulama mengatakan karena salat dengan menutup mata tersebut sama seperti ibadahnya Yahudi. Nah, ini dikatakan makanya makruh. Kan dalam Islam ini dianjurkan kita untuk tidak boleh sama dengan umat lain. Ya kan? Memang wajib berbeda. Mereka umpamanya memanjangkan kumis dan jenggot, nah kita panjangkan jenggot saja. Itu diantara. Makanya hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya kan? Siapa yang menyerupai satu kaum dan dia bagian daripada kaum tersebut, nah ini harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan dengan benar. Jangan nanti mirip sama. Intinya dalam kitab fikih termasuk yang akan kita baca ini yang memecahkan itu bagian daripada makruh. Tapi kalau khusyuk, kenapa kalau khusyuk? Ya ulama khilaf. Karena salat tersebut memang kalau kita kerjakan rukun 13 sah secara fikih. Tapi diterima nggak diterima ini urusan Allah. Iya kan? Ini repot lagi masalah besar lagi. Sah sudah mesti sah. Coba salat seseorang bagus, betul. Diterima nggak diterima? Nah, itu bukan otoritas ulama untuk nilai, tapi itu murni hak prerogatif Allah. Dan salat itu intinya khusyuk. Loh, kok khusyuk nggak masuk dalam rukun? Ada sebagian ulama yang mengatakan khusyuk itu syarat sahnya salat. Tapi ini bukan pendapat mayoritas. Kan gawat kita salat 40 tahun nggak ada yang diterima karena nggak khusyuk. Ingat lumayan ingat, ya kan? Ingat itu kadang yang ada gaji ada jauh, ya kan? Ini buku ingat lumayan. Apa nih nak? Barang ada HP, baju yang dapat penuh kunci pak, alhamdulillah. Makanya dikatakan kalau ada barang hilang carilah dalam salat, ya. Yang tahu yang punya ujiannya yang punya
Ya kan? Tinggal. Sudah. Nah itu. Jadi mohon dipahami. Oke, silakan. Kalau tadi misalnya kan sholat tadi tidak kusuk, tapi tumakninah yang benar bagaimana sholatnya? Itu rukun, itu bagian daripada kajian kebenaran salat dari tinjauan fikih. Memang syariat itu penting, ya kan? Dan kita beragama dengan bersyariat. Tapi syarat diterima tidak diterimanya salat tersebut bukan otoritas ulama itu yang menentukan. Iya kan? Nggak ada seorang ulama yang itu salatnya diterima nggak tuh? Nggak ada, yang kayak gini insya Allah. Tapi rehat kan? Nggak bisa, iya kan? Cuman jangan kita terbawa dengan itu dulu. Kita benarkan dulu ibadah kita. Mudah-mudahan saat ibadah kita benar, ini adalah jalan untuk Allah terima. Tapi dari awal saya sudah salah, dari awal ibadah saya sudah melanggar, nanti gimana ceritanya? Ya kan? Dari awal udah nggak betul. Mungkin dong ya, jadi ulang. Dari awal saya sudah tidak diterima. Siapa yang bilang salah? Dari tinjauan fikih salah. Insya Allah tidak diterima. Karena syarat diterima amalan kata disimpulkan para ulama, 1 ikhlas, 2 benar. Ya kan? Itu syarat diterima. Ya udah ya, lagi tes PNS ya. Butuh nilai mana dia wajib. Ya. Jadi tumakninah bagian daripada rukun salat. Cuma kenapa tidak kita sebutkan? Karena dia sudah masuk seperti pertemuan yang lalu. Nanti ada orang yang mengatakan tumakninah itu bagian dari bagian tertentu. Ya. Intinya dia wajib tumakninah. Nah, meninggalkan rukun perbuatan bolak-balik rukun perbuatan secara sengaja batal otomatis salat. Ada orang umpamanya dia dari berdiri langsung sujud, ya kan? Langsung sujud. Nah, ini batal. Sengaja batal. Ini belum bahas, ini baru bahas. Ini bahas sengaja dulu. Meninggalkan rukun perbuatan secara sengaja batal. Meninggalkan rukun perkataan secara sengaja tidak batal. Dibolak-balik, maksud saya meninggalkan sini dibolak-balik. Nah, ini mohon dipahami. Misalnya orang masbuk kan dia tak ada takbir dan rukuk dulu gimana? Nggak boleh. Nah, makanya ini nanti akan dibahas nih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian meninggalkan tertib secara lupa, bukan sengaja tapi lupa. Nah, ini bagaimana? Sangat manusiawi, karena kita manusia juga pelupa, ya kan? Kenapa kita dinamakan manusia? Karena kita pelupa. Jadi kalau kaitan, ya, sombong kita, ya kan? Karena kita ini makhluk pelupa. Saya lupa. Masa takbir. Saya masa imam sudah itu. Allah Akbar itu bukan takbir berulang. Nah, kalau bukan seperti apa Allah Akbar itu? Allah Akbar terus. Ya, tidak boleh Allah Akbar langsung. Tidak boleh sekaligus. Jadi harus dipisah. Terkala dibaca rukun. Ini orang masuk nih, baru masuk. Imam sudah rukun, ya kan? Dan kita dulu biasa terkala. Caranya Allahu Akbar. Sekali lagi bukan angkat tangannya, takbirnya. Katakan kita angkat Allahu Akbar. Baru nggak bisa langsung Allahu Akbar. Banyak kan lu? Banyak sekali. Kena kudu jalan. Ya kan? Anak kudu kan Allah Akbar ini. Nih masuk nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu boleh. Jadi, tapi Allahu Akbar. Ya.
Nah sama aja, bedanya bukan dengan angkat tangan sini, ya kan? Ada orang diri, Allahu Akbar, nggak bisa. Berdiri ini pertama rukun, wajib diri dulu. Cuma dia bersamaan, ya kan? Takbir niat itu kan bersamaan. Jadi kalau ketika diri, Allahu Akbar. Mau baca takbir setelah itu tidak baca, itu tidak masalah. Pokoknya Allahu Akbar. Nah kan saya nggak baca kadang-kadang, nggak ada kata Allah tertentu, nggak saya baca sama sekali, sah. Atau namanya Allahu Akbar. Yang jangan apa two in one, nah itu ya, two in one tidak. Ini mohon di ada dulu gimana? Baik tu. Misalnya kan itu kan kita dengar tapi makmumnya sudah dari awal. Contohnya salat maghrib kan 3 rakaat, kita datang sudah rakaat kedua, apakah makmumnya membaca dengan 3 rakaat atau bagaimana? 3 rakaat. Oh iya, sunnah, tapi kan sunnah, ya kan? Yang paling penting dia baca di tasyahud akhir. Boleh juga. Tapi sekali lagi meninggalkan hal-hal yang sunnah dalam salat hukumnya makruh, ya kan? Bawahnya ada imam nih, seperti nanti mulai zuhur seorang imam dia salat rakaat kedua dia sengaja karena dia udah tahu hukum, ya kan? Dia pernah lebih pendem di belakang, ya kan? Sengaja dia kerjakan sama tidak batal. Ya kalau normalnya atau sempurnanya ya tiga dia baca, ya kan? Ketika dia duduk di tasyahud imam tersebut itu berarti tasyahud yang tidak diangkat bagi dia. Dia harus duduk mengikuti imam. Kemudian nanti rakaat kedua bagi dia, rakaat kedua dia itu tasyahud pertama dia, ya kan? Kemudian dia tasyahud 3 kali dia tasyahud. Yang pertama kalau nggak dibaca tidak masalah, karena memang bukan tasyahud, cuma dia duduk untuk mengikuti imam tersebut. Nah, ini sebenarnya enaknya memang kita bahas di topik tersebut, ya kan? Jadi nanti pertanyaannya akan semakin banyak terkait dengan rukun yang kita bahas terakhir di video. Nah, tadi meninggalkan secara sengaja, ini meninggalkan secara lupa, bagaimana? Ya kan? Nah, ini mohon fokus. Inna tarkal musalli tartibal arkan sahwan thumma tadhakkaru fa yufarraq fihi baina halatayn. Seorang yang salah kemudian dia meninggalkan sebuah rukun karena lupa. Kemudian dia ingat setelah lupa ini, lupa nih, arah kedua. Nah, itu bagaimana? Lihat kondisi. Yang pertama, yang dengar PDI. Intalakkara al-matruka qabla bulughi fi'li mithlihi min rak'atin ukhra fa innahu yaf'aluhu ba'da tadhakkurihi fawran wa ya'ti bima ba'dahu wa yasbutu bis-sahwi fa in ta'akhkharat al-nasab. Kalau seseorang teringat yang dia tinggalkan tadi itu sebelum dia masuk ke rakaat selanjutnya, ya, sebelum masuk rakaat selanjutnya. Salat ada berapa rakaat? Nggak ada yang 1 rakaat, ya, minimal 2 rakaat satu lagi. Nah, seseorang lupa sesuatu, sekali lagi lupa, bukan sengaja sudah kita bahas di atas. Seseorang lupa sesuatu, kemudian dia ingat. Kalau yang dia lupa itu sebelum pindah rakaat, maka dia wajib segera mendatangkan yang tadi dia lupa. Dia ulang kembali. Nanti ya. Contoh, kalau dia tidak melakukan, melambatkan, maka batal langsung salatnya. Tak ada dia lambat, ya kan? Batal salat.
lupa karena tapi bukan dua bukan leh. Nah, gitu. Dia makanya itu laptop boleh. Karena hanya pertanyaannya pertanyaannya nanti dua boleh. Hanya laptop juga sikat leh. Jauh dua. Hanya dua, wajib dua. Sama seperti tawaf, kali ini. Tawaf itu kali lima bukan video, bukan nama, 5. Yang dua, yang tawaf dua putut, dua lah, yang mungkin putut. Tawaf nak diketahui ni. Makanya udah apa? Punya semuanya punya, punya kecoklatan itu. Yang dua boleh, anak boleh, kamu betul. Tapi harus diketahui kita. Haji Zawi yang aku coba deh, baru Zawi itu dong, baru itu. Zawi bukan harus, mana aja, makanya kita coba. Kalau bertanya deh, kalau seseorang lupa sesuatu, ya kan, kemudian dia ingat, dan ingatnya itu sebelum perpindahan rakaat, maka dia wajib segera mendatangkan yang dia lupa tadi, mengerjakan yang dia lupa tadi. Contoh. Sebelum beralih rukun kan? Ya, sebelum beralih rakaat ke rukun, beralih rakaat, bukan beralih rukun. Contoh, seseorang ragu, fi ruku'ihi, dia nak rukuk mana? Mereka matikan rukuk dulu, dan itu sekarang makanya sini kemana? Warga dulu, buatkan dulu. Syakka fi ruku'ihi. Seseorang lupa itu orang berhenti, ragu, bukan lupa ya, ragu, dia ada lupa atau tidak, ya kan? Atau dia lupa, ini ada baca Fatihah atau tidak? Ini aku baca Fatihah mana? Ya kan? Atau dia ragu pada sujud, ya kan? Ketika dia sujud dia ragu, ini tadi saya ada ruku atau tidak? Ya kan? Biasa diduduk. Nah itu bagaimana? Wajib an ya'uda ila rukun. Wajib. Mohon diperhatikan. Wajib dia kembali mengerjakan rukun yang tadi dia lupa. Sebelum perpindahan rakaat, mohon diperhatikan. Sebelum perpindahan rakaat, maka dia wajib segera. Si A atau seseorang dia dalam sujud teringat, dia ada rukun enggak? Yang berdahulu, ya kan? Maka dia wajib kembali ke rukun yang masyhur tadi, rukun yang dia sanksi ragu tadi. Wayatihi fil hal. Kalau maka qalilan dia tadakkara batalat salatu bi khilafin ma law syakka al-qiyamah. Jadi dia wajib segera kembali ke rukun yang dia ragu tadi. Kalau dia maka qalilan dia fikirkan sesaat, ada tadi terbersih di hatinya. Ini ada apa? Wajib balik muncul. Jadi kalau beralih rukun, Ini rukun. Sama. dia lupa rukun, ragu rukun tadi. Dia sudah duduk di apa di Dia di rakaat yang berapa? rakaat. Dia wajib kembali ke rukun. Ini perhatikan, ini SOP salat. Dan bisa main-main, kan? Bisa kita salah-salah dalam salat. Seseorang ragu dalam salat. Ada nggak rukun tadi di sujud ragunya? Maka wajib kembali bangun untuk Biasanya lupa biasa di tahiyat, duduk antara dua sujud. Itu salah satu yang biasa, ya kan? Duduk antara sujud, sekali sujud. Sujud sekali lagi sudah lupa apa ini sudah dua kali atau sekali. Ya sama, wajib sujud dulu. Dia sudah bangun. Kalau sudah bangun sudah pindah rakaat. Maka rakaat itu tidak salah itu. Rakaat itu tidak. Makanya kalau ketika kita baca nanti akan terjawab insyaallah 90% pertanyaan yang ada di kepala kita. Sekali lagi kalau seseorang ragu pada semua rukun yang ada pada rakaat tersebut sebelum pindah rakaat, maka dia wajib segera mengerjakan rukun yang dia lupa tadi. Makanya ini kalau mengerti fikih, insya Allah akan membantu khusyuk.
Sebentar ya. Ini kita contohkan. Tapi jangan ditanyakan yang lain dulu. Oh, ya, apa bedanya? Nah, contoh umpamanya. Jadi tadi kita katakan seseorang salah, ya kan? Nah dia nah ini dalam posisi katakanlah selesai. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, umpamanya, ya kan dia baca situ. Terus dia kan seharusnya rukuk, setelah rukuk ya tidak, kemudian dia sujud, dia dalam posisi sujud. Nah ini posisi sujud. Nah ketika sujud dia ragu, bukan lupa ya, ragu. Memang pembahasan kita tentang lupa, lupa. Ya kan tadi sengaja dan lupa. Nah ini di tengah itu dia ragu. Ragunya apa? Nanti ada rukuk atau enggak? Ini rakaat pertama. Maka wajib bagi dia untuk bangun mengerjakan yang lupa tadi atau yang ragu tadi. Nah, cuma caranya gimana caranya? Coba kita bangun. Gimana caranya? Apakah rukuk langsung rukuk atau harus berdiri? Harus berdiri. Nah, karena ketika turunnya tadi itu turun yang tidak dianggap, ya kan? Tidak boleh turun yang tidak, dia harus rukuk. Nah, dia wajib berdiri dulu seperti ini, ya kan? Kemudian baru rukuk. Allahu Akbar. Nah, itu cara menggantikan. Yang terjadi sendiri, yang terjadi umum dan dua lagi yang coba. Sama. Ini SOP salat imam dan makmum. Kalau dikasih diingat oleh makmum. Ya sama, tetap dia harus kembali berdiri. Nah, umpamanya nih, saya jadi imam umpamanya, ya kan? Saya jadi imam. Katakanlah seperti tadi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai saya Allahu Akbar, ya kan? Ini langsung saya Allahu Akbar. Subhanallah di belakang. Ya kan? Subhanallah, kebetulan cepat saya. Jadi makmum dia cepat, saya harus sendiri. Subhanallah. Teriak saya, lupa, ya kan? Lalu diri dulu, wajib diri dulu, jangan. Tapi ini orang lagi kejadian ini lupanya ke ujung finish antara. Makanya beda kasusnya. Kejadian lupanya Rakaat pertama duduk di antara dua sujud. Nah, coba duduk di antara dua sujud. Kalau betul Katakan rakaat pertama lah. rakaat pertama wajib berdiri. Udah sujud, udah sujud sekali. Nah, sujud. Udah itu bangun. Apa duduk dua sujud. Terus bangun. Itu udah pindah rakaat. Terus bangun itu. Nah, katakanlah yang tadi yang pertama, ya kan? Tidak seperti ini, baru di sini ingat. Baru ingat di sini. Enggak, yang tadi nggak dianggap. Tapi rakaat yang tadi itu tapi salat tidak rusak. Yang nggak boleh yang batal itu rusak artinya. Rusak semua salat. Ini salat tadi tidak sah yang rakaat pertama itu. Jadi dia rakaat pertamanya nih, ini baru nih rakaat pertama. Belum. Karena penghujungnya belum. Nah, ini rakaat pertama. Berarti asal jangan berpindah. Kalau duduk antara dua sujud tadi dia ingat, maka dia bangun, Pak. Tapi kalau dia bangun tadi itu bukan karena mengingat, tapi karena sudah pindah rakaat, maka rakaat itu tidak sah. Jadi dibedakan ketika dia bangun tadi itu bangun untuk mengerjakan rukuk atau bangun untuk pindah rakaat. Kalau pindah rakaat, maka rakaat awal tadi itu tidak diambil.
Kan teringat sambil waktu duduk. Teringatnya pun berbaga pun lega. Mudah ni. Duduk tak sujud tiga tu. Hanya Mudah je. Mudah je. yang rukuk kan. Yang rukuk. Duduk nak dua sujud. Yang macam tu. Itu ini biasa sering nanti nak duduk silam lah. Kan dia kalau Memang itu awak tak. Lebih tak ada. Ini kan dua gaduh ya. Wa kadza fi sujud, begitu juga dalam sujud illam yajlis Nah, kalau seseorang lupa sujud, maka begitu juga dalam sujud, ya kan? Kalau dia tidak duduk, fa'innahu yaqudu lil julus. Kalau dia lupa duduk antara dua sujud, maka dia wajib duduk antara dua sujud. Kemudian baru sujud yang kedua. Tadi kalau seseorang lupa apa? Lupa duduk antara dua, lam yajlis. Ba'da dia enggak sujud, enggak duduk antara dua sujud, maka dia wajib duduk antara dua, kemudian sujud sekali lagi. Karena duduk antara dua sujud dan rukun. Sendiri dia. Enggak berdiri. Sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami. Ingat, sebelum perpindahan rakaat. Sebelum perpindahan rakaat. Nah, sekarang kalau sudah pindah rakaat, ya kan? Kalau sudah pindah rakaat. Idza dzakara musalliyul matruka ba'da bulughihi mithlihi min raka'atil ukhra. Kalau sudah pindah rakaat, jadi dia rakaat pertama selesai. Kemudian di rakaat ada yang tinggal. Yang dia tinggal itu apa? Rukuk namanya. Ya. Dan dia ingat rukuk yang dia tinggal itu ketika rukuk di rakaat kedua. Ayo budak, saya menghadap rukuk budak. Ya kan? Dari namanya saya tidak rukuk. Nah, ini contoh yang kita ini. Tadzakkara sajdatan min raka'atil ula ba'da sujudihi fi raka'atil tsaniyah. Seseorang umpamanya, ini contoh di sini atau tadi contoh yang kita sebutkan. Seseorang berada di rakaat kedua. Kemudian dia sujud. Saat dia sujud yang kedua, dia ingat tadi di rakaat pertama saya cuma sujud satu kali. Ya kan? Tadi di rakaat pertama saya cuma sujud satu kali. Tapi ingatnya apa? Di rakaat kedua. Kau udah pindah rakaatnya. Jadi bagaimana? Bahuna tammat raka'atul ula. Nah, ketika dia sujud yang kedua tadi itu selesai rakaat pertama tadi itu. Jadi rakaat pertamanya apa? Yang kedua itu. Yang kedua. Walaupun dia bukan ulama, dia baru ingat. Teman nanti sujud tetap sama rakaat. Jadi umpamanya coba kamu sini. Nah, kata-kata ya kan? Sujud itu masuk. Sujud masuk. Nah, ini sujud di rakaat yang kedua. Umpamanya ini salat maghrib katakan atau subuh. Maghrib katakan maghrib. Ini posisi dia sedang dia sedang sujud di rakaat kedua. Saat sujud rakaat kedua dia ingat apa dia? Ingat tadi dia lupa sujud yang kedua di rakaat pertama. Nah, ketika dia ingat tadi itu, yang sedang dia lakukan inilah rakaat pertama bagi dia. Ya, rakaat pertama bagi dia. Itu nggak di video. Nah, wajib tambah dan wajib sami. Nah, ini rakaat pertama. Nanti kemudian dia bangun rakaat kedua, kemudian nanti dia sujud sahwi terakhir. Ini kan rakaat kedua tadi, ya kan? Rakaat kedua yang bagi kita. Dia sujud. Begitu dia lupa, dia apakah saya harus tahiyat terus atau itu? Enggak bangun. Karena rakaat pertama.
ya. Nah, rakaat yang dia kerjakan tadi itu berarti rakaat pertama. Jangan dulu tasyahud nanti, dia harus bangun. Nah, itu rakaat pertama selesai. Kemudian rakaat kedua, kemudian baru rakaat ketiga. Lalu lebih, iya lebih di mata orang lain, tapi kita ini sempurna saja, ya kan? Nah, ini berarti artinya apa? Tambah satu rakaat plus sujud sahwi. Tapi nanti kita lihat lagi apa hukum sujud sahwi, ya kan? Itu wajib, mana wajib, ya tak? Nah, begitu juga umpamanya seseorang lupa Fatihah. Nih posisi berdiri di rakaat, lagi baca Fatihah, teringat di rakaat pertama tadi tidak baca Fatihah. Di rakaat pertama tadi tidak baca Fatihah. Nanti bagaimana nih? Inilah rakaat pertamanya. Yang tadi batal. tidak diangkat. Oke ya, mohon dipahami. Ini mau imam mau bukan imam sama. Bahkan imam yang berarti tanggung jawab. Jadi nanti saya akan bahas khusus tentang imam, yaitu pembahasan di sana. Nah, saat baca Fatihah, teringat rakaat pertama tadi nggak baca Fatihah. Rakaat pertama tadi ragu, ya kan? Ragu atau lupa sekali. Maka inilah rakaat pertama. Oke? Nah, Kalau semuanya umum, mau Pak, memang ini kan bukan masalah 5 atau 6 atau 10, ya kan? Ini masalah betul. ya dua-dua itu gak ada cara. Nah, kemudian di rakaat dua kayaknya deh. Berarti dua rakaat kedua. Ini keluar. Kau ulang balik ni Haji. Hadir, tidak semua kesalahan dalam salat ada solusinya, kecuali kalau batal secara otomatis. Nggak bisa nih, jangan betul, kayak Haji main-main di video. Oh bahaya. Alah, lagi tidak kok. Tidak boleh main apa? Main opus handphone. Ya jadi bukan dunia. Mau nyokatin supaya mau tinggal rumah itu supaya nggak tahu dia bilang dulu. Nyat betul. Kalau kita salat Allahu Akbar, Assalamualaikum, kita pikir sudah asar. Rupanya zuhur, ya kan? Rupanya ini masih waktu zuhur, kita udah salat asar rusak atau sebaliknya. Nah, yang rukun yang pertama tadi itu ada pengecualiannya. Ini dua lagi saya bahas, ataupun masih banyak pembahasan tentang tertib. Cuma ada detail ini dibahas tentang tertib. Tidak, biasanya kita hanya memahami lupa tasyahud pertama saja, ya kan? Itu saja. Dan banyak hal lain. Ada pengecualian dari yang kedua tadi. Idza taraka niyyata wa takbiratul ihram sahwan, kalau seseorang meninggalkan atau tinggal niat atau takbiratul ihram secara lupa, niat atau takbiratul ihram, tapi dia lupa, cuma tadakkar, kemudian dia ingat, setelah itu dia baru ingat. Nah, ini bagaimana? Batalat salatu wa yajibu al-istinaf fil awwaliha, maka salatnya batal dan wajib dia ulang. Nih, Nah ini berdiri, ya kan? Sholatnya sudah pada posisi tangan katakan. Rupanya di sini, ini rakaat pertama sini. Katakan rakaat pertama. Lupa niat. Lupa ingat ya. Saya nggak niat di main masuknya dulu, ya kan? Atau lupa takbir. Ya, nah, ini bagaimana? Rusak asalnya. Nah, Rusakan. Ya cukup istinaf, wajib pulang. Tidak boleh kita niatkan langsung. Nggak bisa. Yajib al-istinaf, wajib kita mulai dari awal. Coba tangan lagi. Nah ini lupa niat atau takbir ya.
lupa niat atau takbiratul ihram. Masih rakaat lupa, langsung usai kasih. Ya, nggak bisa langsung lambu ya. Oke, nah caranya mana? Takbir ulang. Ya kan, Allah baru. Nah, yang itu pengecualian yang pertama. Kan tadi kalau kita lupa ruku, maka rakaat kedua itu rakaat pertama kita, ya kan? Kalau kita ingat. Nah, pengecualian ini. Kalau lupa niat dan takbir, maka rusakkan salat itu. Ulang. Ya kan? Baru Allah. Yang kedua, idza taraka salam sahwan thumma tadzakarahu ata bisalam wa sallama wa la sujuda lis-sahwi alaihi sawan wasfatu sukut. Kalau seseorang lupa salam, kemudian dia ingat, maka dia langsung mengerjakan salam tersebut dan tidak sujud sahwi. Duduk. Baca tahiyat asyik. Nah, ini terkait duduk ini nanti akan kita bahas juga. Ya kan? Ada orang duduknya lumayan posisi iftirash, ya kan? Nah, nanti akan kita bahas juga, ya kan? Ada orang, nah ini tahiyat akhir. Duduk yang di atas bokong kita ini, punggungnya, ya. Nah, kemudian fil alamin innaka hamidum majid terakhir, ya kan? Nah, langsung dia main keluar ya. Dua kali coba tes. Langsung duduk bersila. Duduk bersila. Ini contohkan bersila. Umpamanya udah kayak gini, jangan kita dikasih lagi. Fil alamin innaka hamidum majid. Kan seharusnya saya harus wajib salah. Assalamualaikum. Nah, ini saya lupa salah, ya. Kami yang dua wajib tadi. Ya. Kan itu langsung posisi salam balik. Assalamualaikum. Jadi enggak. Nah, itu pengecualian. Enggak kita bangun lagi. Berarti itu udah ada enggak pengalaman? Udah. Lagi ya. Nah, ini pengecualian. Jadi tidak sujud sawi. Wala sujud dari sahwi alaihi, tidak sujud sawi. Tidak sujud sawi. Ya, tidak sujud sawi. Nah, ini sebenarnya masih ada, tapi insyaallah nanti kita bahas lagi. Ini sawi, saya lupa lampu apa? Kita sudah kemana-mana. Sebenarnya sawi. Ternyata sujud sawi teringat bahasa masalah. Boleh. Kesimpulannya sujud sawi tersebut dianjurkan, bukan wajib. Nah, posisinya di mana setelah atau sebelum salam ini khilaf, ya kan? Khilaf, tapi sebelum salam, ya kan? Nah, kalau lupa sebelum salam boleh setelah salam. Ya, salat bersama, salat dulu. Nah, kita sudah salat dulu. Ya. Kalau misalnya kita pulang kuliah, setelah jamaah kita itu sampai rumah lupa. Kalau ini lupa bahwa kita sudah salat. Terus sampai rumah sholat sendiri. Terus ya, pada saat rakaat kedua, saya sudah salat dulu tadi. Bagaimana? Boleh rusak. Secara umum, apakah seseorang boleh membatalkan ibadah yang sedang dia lakukan? Nah, ini kuncinya. Jadi penting kita pahami apakah seseorang boleh membatalkan, merusak ibadah yang sedang dia lakukan. Ya kan? Jawabannya kalau ibadah itu ibadah wajib maka tidak boleh dirusak. Kalau ibadah tersebut ibadah sunnah boleh. Ini namanya kesimpulan ya. Lagi puasa sunnah diundang orang ke walimah, ke kenduri rumahnya, maka boleh kita makan. Tapi kalau Ramadan diundang boleh. Ya. Nah, sedang salat, tapi kan bagusnya jangan dirusak sama sekali. Ya kan? Dua-duanya jangan dirusak. Tapi pada sunnah boleh. Nah, sekarang ingat tuh pada tadi salat yang kedua tadi kita ingat. Oh, ini udah lanjutkan saja dalam salat, ya kan? Mau dirusak boleh. Tapi kalau
ya kan? Apakah boleh mengulang salat wajib? Boleh satu kali saja, tidak boleh lebih. Nah ini belum. Mungkin ada yang bertanya, gimana ulang salat wajib? Ulang salat wajib umpamanya Bapak Haji Abdul Qawi sudah salat zuhur, ya kan? Terus datang Pak Hasan masuk ke dalam masjid, salat sendiri. Nah beliau kembali berjamaah. Oke, nah itu boleh, tapi satu kali saja, tidak boleh. Beda dengan umpatan bantu, dengan umpatan kedua bantu lo, dengan umpatan lagi itu bantu lo. Itu mereka dibantu bantu. Itu ada hadisnya. Hanya kasih bacakan semuanya, biar jelas. Memang ini kajian maka lama. Di masjid kita salat di masjid ada satu orang lagi salat. Kita nggak tahu apakah salat sunnah atau wajib atau sunnah dia. Boleh gitu. Kita ketuk ya, kita anggap dia bisa menjadi berjamaah. Begitu kita itu dia cuma salat sunnah ya. Kita dianggap salat wajib ya. Kita tetap. Nah pertanyaan yang pertama apa? Tanggapan yang pertama, apakah boleh kita masuk untuk menunaikan salat zuhur? Ya. Kita terbiasa berjamaah katakanlah, tapi ketika itu kita terlambat, kemudian ada saudara kita sedang salat, bolehkah kita ikut dia? Yang kita nggak tahu dia sedang salat sunnah atau sedang salat wajib, ya kan? Boleh. Apakah boleh kita ikut? Boleh. Tidak masalah. Tapi ini juga hilang. Tapi insya Allah kuat. Nanti akan saya bacakan dari itu ada semua hasil semua. Nah, kita tetap salat pemainnya salat sunnah. Kalau bangun terus kita bangun terus. Nah, ini hal-hal seperti ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Ya kan? Banyak pertanyaan terkait ini. Silahkan kita diskusi, ya kan? Jangan kita beribadah asal-asalan, ya kan? Main langsung sujud sahwi dengan nambah rakaat, misalnya itu lupa ada kembali dan lupa, ya kan? Tidak seperti itu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini belum selesai masalah tertib, ya kan? Insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi. Minimal sudah ada gambaran tuh. Sekarang 50-60%. Demikian.